Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus, NPM 10120156, Prodi C6 Manajemen. Di video kali ini saya akan meresume PAI yang berjudul Marifatul Insan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Marifatul Insan. Pengertian Marifatul Insan. Marifatul Insan mempunyai dua kata. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, Marifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud manusia? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Dan manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Asal penciptaan manusia: 1. Tanah. 2. Ditiupkan ruh. Unsur-unsur manusia terdiri dari 1. Qalb, hati. 2. Akal. 3. Jasad. Balasan bagi manusia yang berbuat baik akan dimasukkan dalam surga, sedangkan manusia yang berbuat buruk akan dimasukkan dalam neraka. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama sebagai makhluk yang alal fitrah, 2. lemah, 3. bodoh, 4. fakir. Kedua, manusia dimuliakan. Pertama, dengan ditiupkan ruh. 2. memiliki keistimewaan. Ketiga, ditundukkan alam kepadanya. Ketiga, manusia dibebani dengan ibadah dan khilafah. 4. bebas memilih. 5. balasan atau pertanggungjawaban yang berakibat surga atau neraka. Taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia dibekali 3 bagian oleh Allah, yaitu 1. pendengaran, 2. penglihatan, 3. hati. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. 1. al-amanah, amanah. 2. al-khianat. Yang termasuk ke dalam al-amanah atau amanah yaitu 1. manusia bukan pemilik yang hakiki. 2. manusia harus mengembangkan sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan. 3. dalam mengembangkannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang termasuk ke dalam al-khianat yaitu ada kal an'am bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kirdi bagaikan monyet, kal kinzir bagaikan babi, kal kasabi bagaikan kayu, kal hijarah bagaikan batu, kal khimar bagaikan keledai, kal ankabut bagaikan laba-laba. Nafsul insan atau jiwa manusia. Pengertian nafsul insan. Secara bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun kata mufrad jam'annya anfus atau nufusun dapat diartikan ruh atau nyawa. Seseorang dari darah, niat, dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. 3 tingkatan nafsu manusia. Yang pertama, nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan dan telah mampu menolak kenikmatan kemewahan duniawi. Kedua, jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa ini masih terpengaruh oleh dzan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Ketiga, jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jenis jiwa ini cenderung kepada asyahwat semata.
Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia dibagi dua jalan. Yang pertama, jalan benar takwa, membersihkan jiwa. Kedua, jalan salah fujur, mengotori jiwa. Berikut ini merupakan sifat manusia yang menyucikan diri. 1. Banyak bersyukur. 2. Bersabar atau sabur. 3. Berhati lembut atau awah. 4. Kasih sayang atau rahimun. 5. Suka taubat atau awab. 6. Selalu bersikap jujur atau syadikun. 7. Terpercaya aminun. Berikut ini merupakan sifat manusia yang mengotori jiwa. 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajolan. 2. Berkeluh kesah. 3. Tidak mau berbuat baik atau kikir. 4. Kufur. 5. Pendebat. 6. Pembantai. 7. Zalim. 8. Jahil. Hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang sebenarnya adalah kita sebagai seorang budak, seorang hamba yang tugasnya hanya menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ibadah mencakup tentang perasaan, yaitu merasakan banyaknya atas nikmat yang telah Allah berikan. Kedua, merasakan keagungan Allah atau kebesaran Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, tujuan dari hakikat ibadah, yaitu 1. Tujuan kecintaan. 2. Tujuan kedudukan. 3. Tujuan yang merendahkan diri. Dan yang terakhir, dilakukan dengan rasa takut dan harapan. Thanks for watching. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam video yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.